Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Gusriani, STPMP, selaku dosen mata kuliah fisika di R01 Prodi Teknologi Hasil Pertanian, dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam room Zoom meeting ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, selanjutnya adapun topik yang akan kelompok kami bahas, yaitu tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Marlena Maharani dengan NIM J1A1200015. Saya bertugas sebagai moderator dan akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya ada rekan saya, Ika. Kepada Ika, apakah ada? Ada. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Fitriani dengan NIM J1A1200007. Selanjutnya ada teman saya. Saya Trilola Amelia dengan NIM J1A1200021. Selanjutnya, saya Octavio Reza Alpindo dengan NIM J1A1200027. Selanjutnya, saya Briliansi Dwi Puspitasari Dewi KN dengan NIM J1A10035. Selanjutnya, saya Nela Matawasana dengan NIM J1A12071. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM J1A1200055. Selanjutnya, saya Putri Anirana Simajunta dengan NIM J1A1200081. Selanjutnya, saya Muhammad Iqbal dengan NIM J1A1200067. Selanjutnya, saya Yolanda Ciotang dengan NIM J1A1200069. Selanjutnya, saya Dana Anggraini J1A1200073. Selanjutnya, saya Reza Dwi Saputra NIM J1A1200075. Selanjutnya, Baiklah, mungkin Muhammad Heldi Fikri sedang gangguan jaringan. Kenalkan. Oh ya, silakan Muhammad Heldi Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heldi Fikri. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heldi Fikri dengan NIM J1A1200083. Terima kasih. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya ada pun rangkaian pada presentasi hari ini. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Untuk membuka presentasi ini, alangkah baiknya jika kita membukanya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sesi selanjutnya adalah proses penyampaian materi. Saya persilahkan kepada rekan saya Reza Dwi Saputra untuk menyampaikan materi pertama. Kepada rekan saya Reza, saya persilahkan. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian getaran dan gelombang. Gelombang merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalkan, terdapat sebuah bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan ke titik B dan C. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik kesetimbangan B. Bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik kesetimbangannya itulah yang disebut dengan getaran.
Misalkan pada mula-mula bandul berada pada posisi setimbang di titik B, bandul kemudian disimpangkan ke titik A lalu dilepaskan. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, B, A, maka bandul gerakan disebut suatu getaran. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Kemudian gelombang. Sementara itu, gelombang merupakan getaran yang merambat, berbeda dengan getaran yang geraknya berpusat pada titik setimbang. Gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan, seorang anak mengikat ujung seutas tali pada sebuah ranting pohon. Kemudian, anak tersebut menggetarkan ujung tali lainnya ke atas dan ke bawah secara teratur. Terlihat bahwa lama-kelamaan getaran tersebut merambat sepanjang tali hingga mencapai ujung tali yang terikat dan membentuk gelombang. Dari ilustrasi tersebut, kita memperoleh definisi bahwa rambatan dari suatu getaran disebut gelombang. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang pengertian getaran dan gelombang oleh Reza. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Nela Cimatul Hasanah untuk menyampaikan materi kedua. Kepada Nela, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang. Ada 2 jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk berpindah tempat. Artinya, jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk proses penjalanan sebuah gelombang. Salah satu contohnya yaitu pada gelombang mekanik suara. Suara memerlukan udara atau medium untuk menyalurkan energi gelombangnya. Tanpa udara atau medium perambatannya, gelombang suara tidak dapat merambat. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antara dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves dihasilkan oleh tabung klystron yang berfungsi sebagai penghantar energi listrik. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergerak ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Yang keempat, cahaya tampak. Gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada laser, dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Yang kelima, sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lasik. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensinya yang tinggi. Sinar X merupakan daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan plat aluminium setebal 1 cm. Gelombang sinar X dimanfaatkan dalam teknologi Roentgen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Yang ketujuh, sinar gamma.
Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Gelombang sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nela atas pemaparan materi tentang jenis gelombang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ika Nurfitriani untuk menyampaikan materi ketiga. Kepada Ika, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang selanjutnya ialah gelombang mekanik. Seperti yang kita ketahui, gelombang mekanik yaitu suatu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Salah satu contohnya ialah suara. Nah, suara akan memerlukan udara. Suara tidak angkasa, para astronot tidak bisa mendengar suara astronot lainnya tanpa memakai alat bantu komunikasi elektronik. Gelombang mekanik memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipantulkan, biasanya disebut refleksi. Yang kedua, dapat dipadukan, biasanya disebut interferensi. Yang ketiga, dapat dibiaskan, biasanya disebut refraksi. Dan yang terakhir, dapat dibelokkan, biasanya disebut difraksi. Adapun ciri-ciri dari gelombang mekanik ialah, yang pertama, memerlukan alat agar dapat berpindah. Yang kedua, gelombang ini memiliki panjang gelombang. Yang ketiga, memiliki periode gelombang. Yang keempat, memiliki frekuensi gelombang. Yang kelima, memiliki cepat rambat gelombang. Panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan juga gelombang terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Sedangkan periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menempuh satu gelombang. Sedangkan frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik dan cepat rambat gelombang merupakan suatu jarak yang di tiap detik. Pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan suatu jenis gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya gelombang pada tali, gelombang lain sebagainya. Merupakan jenis gelombang yang contohnya slinky, gelombang bunyi di udara, gelombang pada bekas, dan lain sebagainya. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ika atas pemaparan materi tentang gelombang mekanik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Trilola Amelia untuk menyampaikan materi keempat. Kepada Lola saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan sifat-sifat gelombang. Yang pertama, dapat dipantulkan atau refleksi saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung suatu medium yang dirambatinya. Sebagian gelombang itu dipantulkan. Pada pantulan gelombang bidang, sudut yang dibentuk gelombang datang kepada permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya, hukum pemantulan. Sedangkan
Sudut pantul yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar pantul kepada garis yang tegak lurus pada permukaan pantulan. Hukum pemantulan berlaku untuk semua jenis gelombang. Pada proses pemantulan, gelombang berlaku seperti ini. Gelombang datang D, garis normal N, dan gelombang pantul P terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, refraksi. Sifat gelombang refraksi ini, jika gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang berbeda. Sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan itu disebut pembiasan. Di dalam pembiasan, gelombang berlaku hukum Snellius, yang bunyinya adalah gelombang datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, sifat gelombang interferensi adalah perpaduan antara dua buah gelombang atau lebih pada suatu tempat pada saat yang bersamaan. Interferensi dapat terjadi bila gelombang melalui selaput tipis atau celah ganda maupun kisi-kisinya. Contohnya adalah kepingan VCD yang ada warnanya. Yang keempat, sifat gelombang adalah difraksi. Lenturan gelombang dapat terjadi jika gelombang-gelombang sampai pada suatu penghalang yang berupa celah sempit. Jadi, jika gelombang melewati celah sempit atau penghalang, maka titik pada celah yang sempit itu akan menjadi sumber gelombang yang baru dan meneruskan gelombang itu ke segala arah. Yang kelima, dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Pengertian polarisasi hanya untuk gelombang transversal. Polarisasi berkaitan dengan arah getar gelombang medan magnet dan medan listriknya. Cahaya alam atau cahaya tampak termasuk gelombang transversal dan merupakan gelombang yang dapat terpolarisasi. Beberapa jenis bahan dapat mempolarisasikan cahaya dinamakan polarisator. Itulah penjelasan saya terkait sifat-sifat gelombang. Atas waktunya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lola. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ahmad Fauzi untuk menyampaikan materi kelima. Kepada Ahmad Fauzi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan beberapa manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktif atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron positron. Manfaat sinar gamma yaitu menyembuhkan tumor kanker dan kelainan lain, membunuh bakteri, pembentukan bibit unggul tanaman, dan pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Yang kedua yaitu sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Manfaat sinar X yaitu untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan buluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata. Namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar ultraviolet dengan jelas. Tidak semua ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Sinar ultraviolet terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sinar
sinar UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Yang kedua yaitu sinar UVB. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. Yang ketiga yaitu sinar UVC. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek, yaitu 180 sampai 280 nanometer, dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Manfaat sinar UV. Manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengobati penyakit kulit, mencegah depresi, dan mengurangi resiko kanker. Yang keempat yaitu gelombang radar. Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda diam, mencari dan menentukan jejak suatu benda. Manfaat gelombang radar yaitu untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Yang kelima yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah suatu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Pada suatu spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Manfaat sinar gelombang radio yaitu untuk alat komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauzi atas pemaparan materi tentang manfaat gelombang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, Yolanda Sihotang, untuk menyampaikan materi tentang periode gelombang. Kepada Yolanda, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berulang melalui titik seimbangnya. Getaran pada ayunan sederhana yang dilakukan dengan mengikat sebuah beban ringan pada seutas tali memiliki gaya yang besarnya berbanding lurus dengan simpangannya. Arahnya selalu menuju kedudukan seimbang. Periode gelombang. Periode gelombang. Gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Rumus periode getaran yaitu T besar sama dengan T kecil per N. Dengan ketentuan di mana T besar itu adalah periode dengan satuan sekon, T kecil sama dengan waktu, satuan sekon, dan N sama dengan jumlah getaran. Selanjutnya, persamaan tersebut menyatakan bahwa periode adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah getaran. Ini artinya jumlah waktu persatuan getaran. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Gelombang yang merambat lurus dari satu titik ke titik yang lainnya memerlukan waktu. Dengan kata lain, gelombang memiliki kecepatan untuk merambat. Jadi, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satuan satu waktu. Cepat rambat gelombang diberi lambang V dengan satuan meter per sekon. Rumus untuk mencari cepat rambat gelombang yaitu T sama dengan lambda per frekuensi, di mana T sama dengan cepat rambat gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, T sama dengan periode, dan F sama dengan frekuensi. Rumus menentukan cepat rambat gelombang juga dapat disebut dengan P sama dengan rumus periode getaran juga dapat kita tentukan dengan T besar sama dengan T per N.
Sama juga dengan secara umum, periode dapat dinyatakan melalui persamaan yang diformulasikan dengan rumus berikut, di mana T besar sama dengan T per N. Tadi sudah kita bahas rumus dari periode gelombang, artinya periode gelombang dan getaran gelombang itu sama-sama berkesinambungan dengan frekuensi gelombang. Selanjutnya, hanya ini yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang periode gelombang oleh Yolanda Sihotang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Octavio Reza Alvindo, untuk memaparkan materi ke-7. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang frekuensi gelombang. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata frekuensi gelombang, sebab kita sering mendengar kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada setiap perangkat elektronik pasti memiliki frekuensi dan gelombang untuk membuatnya bisa digunakan. Nilai-nilai frekuensi yang biasanya tertera pada setiap elektronik menunjukkan kaitannya dengan suatu gelombang. Banyak sekali pengertian-pengertian tentang frekuensi ini. Salah satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frekuensi memiliki arti jumlah getaran gelombang suara per detik atau jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik. Frekuensi juga dapat diartikan sebagai gelombang yang terjadi dalam 1 sekon, di mana satuan frekuensi di sini adalah gelombang per sekon atau hertz. Hertz atau Hz ini diambil dari nama pakar fisika asal Jerman, yaitu Rudolf Hertz, yang menemukan fenomena ini untuk pertama kalinya. Dalam menghitung frekuensi harus ditetapkan jarak waktu, menghitung kejadian peristiwa, dan membagi dengan panjang jarak waktu. Adapun persamaan dari frekuensi yaitu F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hz atau Hertz, dan N jumlah getaran dibagi dengan waktu dalam sekon. Dari persamaan tersebut menyatakan bahwa frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Artinya apa? Jumlah getaran per satuan waktu. Adapun contoh dari frekuensi yaitu contoh soal. Di sini ada satu contoh soal, yaitu jika diketahui ada sebuah perahu kecil yang bergerak naik turun, gerakan naik turunnya di laut sebanyak 15 kali dalam 1 menit. Antara puncak gelombang yang berdekatan berjarak 20 meter. Pertanyaannya, hitunglah besar kecepatan gelombang air laut tersebut. Di sini diketahui adalah N, di mana N ini jumlah getaran. Jumlah getaran di sini sebanyak 15 kali. Kemudian waktunya T yaitu 1 menit. Kita tahu dalam menghitung frekuensi harus dirubah dalam satuan sekon. Jadi 1 menit sama dengan 60 sekon. Dan di sini kita tahu juga ada puncak gelombang yang berdekatan berjarak 20 meter atau lambda. Panjangnya yaitu sebesar 20 meter. Sedangkan pertanyaannya, hitunglah besar cepat gelombang air tersebut. Jadi yang ditanya adalah cepat rambat gelombang tersebut atau pi. Rumus pi mencari untuk cepat lambat yaitu ada 2, S per T atau lambda dikali T, di mana di sini T merupakan periode, di mana rumus periode adalah 1 per frekuensi. Jadi kita menggunakan rumus pi sama dengan lambda dikali F. Di sini sudah diketahui lambdanya yaitu 20 meter, sedangkan frekuensinya belum tahu. Maka pertama-tama kita cari frekuensinya. Untuk mencari frekuensi rumusnya yaitu jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya yang kita tahu tadi yaitu sebanyak 15 kali, sedangkan waktunya yaitu 60 detik atau sekon telah kita rubah. Maka 15 dibagi 60 dapat 0,25 Hz. Jadi frekuensinya adalah 0,25 Hz. Lalu kita masukkan ke cepat lambat gelombang. Pi sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda tadi kita tahu yaitu 20 dikali frekuensinya 0,25. Maka 20 dikali 0,25 sama dengan 5 meter per sekon. Satuan dari cepat lambat gelombang itu meter per sekon. Jadi adapun besar kecepatan gelombang air laut tersebut adalah 5 meter per sekon. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vindo.
atas materi tentang frekuensi gelombangnya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, Putri Ani Rehna Simanjuntak, untuk memaparkan materi ke-8. Kepada Putri, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri getaran. Ciri getaran ditandai adanya amplitudo, frekuensi, dan periode getaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai amplitudo terlebih dahulu. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. Amplitudo juga dimaksud dengan pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoide yang kita pelajari pada mata pelajaran fisika. Amplitudo dalam sistem internasional biasa disimbolkan dengan A dan memiliki satuan meter atau F. Sebenarnya jenis amplitudo itu ada banyak sekali, tapi cuma dibagi menjadi 3 jenis yang utama diantaranya yaitu 1. Mempunyai pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi gelombang. 2. Mempunyai jarak terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoide. Yang ketiga, mempunyai simpangan yang paling besar dan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang dan getaran. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai frekuensi. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik dan diberi simbol F. Setiap perangkat elektronik pasti memiliki frekuensi. Frekuensi juga dapat sangat erat kaitannya dengan ilmu fisika. Nilai-nilai frekuensi yang biasanya tertera pada setiap elektronik menunjukkan kaitannya dengan satuan gelombang. Frekuensi juga bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Dalam satuan Hertz, 1 Hertz sama dengan satuan getaran atau gelombang listrik dalam 1 detik. Cara menghitung frekuensi ialah dalam menghitung frekuensi harus ditetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak. Rumus menghitung frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam 1 getaran dan diberi simbol T. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan getaran. Getaran merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau putaran penuh. Pada umumnya, periode dapat ditulis dengan notasi T. Periode getaran dapat dihitung dari hubungan waktu yang tercatat dibagi dengan jumlah getaran. Apabila ditulis, persamaannya adalah T sama dengan T per N, dengan T sama dengan periode atas satuan detik, T sama dengan waktu sama dengan satuan detik, dan N sama dengan jumlah getaran. Persamaan tersebut menyatakan bahwa periode adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah getaran. Ini artinya jumlah waktu persatuan getaran. Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang ciri-ciri getaran oleh Putri Ari Rehna. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Dona Anggraini, untuk memaparkan materi ke-9. Kepada Dona, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang getaran pada bandul. Gambar pada bandul di atas ialah salah satu contoh getaran yang diaplikasikan pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul di atas, kita akan menjelaskan seberapa satu getaran itu. Oke, bandul mengalami satu getaran itu jika benda tersebut melewati posisi A, B, C, B, A. Itu adalah bandul mengalami satu getaran. Dan getaran pada pegas. Pada ilustrasi pegas di atas, pegas mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi C, A, B, A, C. Dari situlah kita mengetahui pegas mengalami satu kali getaran. Dan
Dan jika kalian menggunakan stopwatch jam, kamu dapat mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan pegas tersebut untuk bergetar dari mulai kamu lepas tarikannya sampai pegas tersebut diam. Waktu itu disebut getaran yang disimbolkan dengan T. Sedangkan bila kamu mengukur waktu ketika pegas melakukan satu getaran dari titik awal A kembali lagi ke titik awal, waktu itu disebut periode yang disimpulkan dengan T besar. Jika dalam percobaan tersebut kamu mengalami banyak getaran N sampai getarannya berhenti dalam waktu getarnya T, kamu akan mendapatkan nilai frekuensi yang disimbolkan dengan F, yaitu banyaknya getaran dalam 1 detik yang dirumuskan dengan F sama dengan banyaknya getaran N dibagi waktu getaran T. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi tentang ilustrasi pergerakan getaran oleh Donna Anggraini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Briliansi Dwi Puspita Sari Dewi KN untuk memaparkan materi ke-10. Kepada Briliansi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator karena telah memberikan waktunya dan kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang manfaat getaran. Yang pertama yaitu ada selingki. Membuat pengendara motor merasa nyaman saat berada di jalan yang tidak rata. Yang kedua, menghasilkan bunyi. Yang ketiga, bidang kesehatan untuk membakar lemak. Seperti yang kita ketahui, gelombang bunyi atau bunyi dihasilkan dari gelombang dan getaran. Misalnya saja, seperti suara yang dikeluarkan yang awalnya dari pita suara yang menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu getaran merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga teman sebagai lawan bicara dan akhirnya dapat menangkap bunyi atau suara yang kita keluarkan. Jadi dalam hal ini, getaran berfungsi sebagai distributor atau pengantar gelombang suara sehingga bunyi dapat diterima oleh pendengarnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Briliansi atas pemaparan materi tentang manfaat gelombang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Heldi Fikri untuk menyampaikan materi ke-11. Kepada Fikri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Marlena Maharani sebagai moderator kelompok kami. Atas kesempatannya, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan periode dan frekuensi getaran. Seperti yang kita ketahui, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 sekon. Dari definisi periode dan frekuensi di atas, diperolehi hubungan F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Dengan keterangan T sama dengan periode, satuannya detik atau sekon. F sebagai frekuensi getaran dengan satuannya hertz. Makna dari hubungan ini yaitu frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi tentang hubungan periode dan frekuensi oleh Muhammad Heldi Fikri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Iqbal untuk menyampaikan materi ke-12. Kepada rekan saya Iqbal, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marlena selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang contoh-contoh getaran. Contoh yang pertama yaitu suara senar gitar yang dipetik. Mengapa suara senar gitar yang dipetik termasuk dalam contoh getaran? Karena gitar dapat menghasilkan bunyi. Karena getaran dawai gitar turut menekan udara di sekitarnya, menghasilkan gelombang bunyi, sehingga kita dapat mendengar suara gitar yang dipetik karena gelombang bunyi merambat ke segala arah hingga sampai ke telinga kita. Bahkan
kita dapat mendengar bunyi seperti yang kita tahu. Getaran adalah gangguan yang merambat. Gangguan yang dimaksud di sini adalah gerakan harmonis, yaitu gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Biasanya posisi diam. Saat gitar belum kita petik, tentu dawainya berada dalam kondisi diam. Saat kita petik, dawai ini akan bergerak bolak-balik ke atas dan ke bawah. Getaran ini akan turut mengganggu molekul udara di sekitar dawai. Artinya, molekul udara ikut bergetar. Getaran udara ini akan merambat ke semua arah dan membentuk apa yang kita sebut gelombang bunyi. Yang kedua, bandul jam dinding yang bergoyang. Bandul jam dinding yang bergoyang termasuk ke dalam contoh getaran karena jarum jam tersebut bergerak karena adanya gerakan bolak-balik bandul. Gerakan bolak-balik pada bandul tersebutlah yang kita sebut getaran. Seperti yang kita ketahui, getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Yang ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang selanjutnya adalah ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, termasuk dalam contoh getaran. Mengapa demikian? Karena getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik setimbangnya. Pada getaran dikenal beberapa besaran, yaitu simpangan, amplitudo, frekuensi, dan periode. Bandul pada ayunan merupakan benda yang terikat tali dan dapat berayun. Benda berayun melalui titik kesetimbangan dan kembali lagi ke posisi awal. Suatu getaran dikatakan melakukan getaran penuh apabila benda berayun melalui titik kesetimbangan dan kembali lagi ke posisi awal. Sebagai contoh, ada sebuah lintasan dari A, B, C, lalu ayunan berayun dari titik A, maka akan melewati lintasan B dan lintasan C. Balik lagi ke lintasan B dan lintasan A. Kita bisa saya gambarkan dengan A, B, C, B, A. Amplitudo merupakan simpangan terjauh pada ayunan, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran setiap 1 menit. Yang keempat, mistar plastik yang dijepit salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Yang kelima, pegas yang diberi beban. Yang terakhir yaitu pegas yang diberi beban. Mengapa termasuk dalam contoh getaran? Karena getaran merupakan gerakan bolak-balik satu benda secara periodik melalui titik setimbangnya. Begitupun pada pegas yang diberi beban. Bukan gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Karena gerakan bolak-balik itulah pegas akan menghasilkan getaran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Marlena. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Iqbal telah menyampaikan materi tentang contoh-contoh gelombang. Selanjutnya, ada contoh soal yang saya sendiri yang akan membahasnya. Soalnya, sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Yang ditanya yaitu tentukan periodenya. Dibuat dulu diketahui. Di situ diketahui waktu yang digunakan yaitu 1 menit. 1 menit harus diubah ke detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 sekon. Di situ banyaknya getaran yaitu 40 getaran. Yang ditanya periode atau T besar. Langsung saja dimasukkan ke rumus, di mana rumus dari periode itu waktu dibagi jumlah getaran. Langsung dimasukkan angkanya, jadi 60 dibagi 40, hasilnya 1,5 sekon atau 1,5 detik. Jadi dari sebuah bandul yang digetarkan selama 1 menit yang menghasilkan 40 getaran itu, mempunyai nilai periodenya sebanyak 1,5 sekon. Selanjutnya, inilah kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Yang kedua, ciri-ciri getaran ditandai dengan adanya amplitudo dan frekuensi. Ketiga, gelombang adalah getaran yang rambat atau menjalar ke suatu tempat
dalam suatu ruang, atau gelombang adalah fenomena perambatan energi. Yang keempat, getaran merupakan elemen dasar dari gelombang, maka seluruh karakteristik gerakan getaran itu juga dimiliki oleh gelombang. Yang kelima, berdasarkan arah rambat gelombang, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Berdasarkan cara rambat dan medium yang dilaluinya, gelombang dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang keenam yaitu sifat-sifat umum gelombang antara lain, yang pertama dapat dipantulkan, kedua dapat dibiaskan, ketiga dapat dipadukan, keempat dapat dilenturkan, dan yang terakhir dapat diserap arah getarannya. Yang ketujuh, manfaat getaran dan gelombang antara lain dari manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma untuk membunuh sel kanker dan sterilisasi. Yang kedua ada sinar X untuk mendiagnosa penyakit dan analisis atom. Yang ketiga ada sinar ultraviolet untuk membunuh kuman dan sterilisasi. Yang keempat ada gelombang radar untuk alat komunikasi. Dan yang terakhir ada gelombang radio untuk alat komunikasi juga. Demikianlah presentasi yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya Marlena Maharani pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.